Shalom saudaraku, selamat pagi. Kita akan belajar kembali tentang berdampingan dengan agenda Bapa pada pagi hari ini. Kemarin kita masalah belajar bahwa alasan kita bisa berjalan berdampingan dengan agenda Bapa ada yang disebut dengan mengenal akan kasih Bapa. Hal yang berikutnya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan baca di dalam Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemungkinan bahwa Tuhan bicara kepada Abraham mungkin malam hari, dan itu tidak sempat di-sharekan kepada bujangnya atau Ishak, anak yang dia kasihi. Sehingga ada kalimat pagi-pagi benar, Abraham bangun dan mempersiapkan pelana dan lain sebagainya. Dan setelah itu barulah dia memanggil bujangnya, kedua bujangnya, dan Ishak anaknya. Yang menarik di sini, saudaraku kasih Tuhan, bahwa setiap kita pasti mempunyai agenda. Kalau sudah tanya kepada saya, pagi-pagi rencanamu apa sepanjang hari ini? Pasti saya bisa menjawab, karena semalam saya sudah berpikir bahwa saya akan melakukan besok pagi, saya akan melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi mungkin di dalam hidup Ishak pun, mungkin kalau dua bujangnya tidak ya, tapi Ishak mungkin punya agenda lain di dalam kehidupannya. Mungkin esok dia akan lakukan sesuatu, karena Ishak ini anak muda, mungkin lebih energik dan dia punya rencana di dalam kehidupannya. Tetapi ketika pagi-pagi dia bangun, dia lakukan sesuatu. Dia diundang oleh bapaknya untuk mengikuti acara kurban. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam hidup kalau kita bisa berjalan berdampingan dengan agenda Tuhan, syarat yang kedua adalah meletakkan agenda pribadi kita, menyampingkan agenda pribadi kita dan mengutamakan agenda ilahi, yaitu agenda Bapa untuk mempersembahkan korban. Saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita tidak siap akan hal itu. Ketika kita memiliki agenda secara pribadi dalam hidup kita, dan tiba-tiba ada agenda lain, sulit bagi kita untuk berbelok, apalagi agenda itu tidak sesuai dengan hidup kita, tidak berdampingan dengan agenda kita. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, syarat yang kedua supaya kita bisa berjalan berdampingan dengan agenda Bapa di surga adalah melepaskan agenda kita sendiri dan kita ini mengikuti agenda Bapa. Agenda Bapa di surga. Jadi saudaraku kasih Tuhan, tidak ada alasan lain kalau kita ini bisa berjalan, kalau kita tidak melepaskan agenda kita. Pasti kita akan berhenti di tengah jalan. Jadi belajarlah saudaraku kasih Tuhan untuk melepaskan agenda kita. Kalau saudara seorang anak muda, kalau saudara masih pelajar, pasti saudara punya agenda. Tapi ketika ayah saudara, ibu saudara meminta tolong untuk menyelesaikan agendanya, untuk membantu di dapur, untuk mengerjakan sesuatu yang lain, ada satu, jangan menunda, jangan mengeluh, lakukanlah itu. Kalau kita bisa belajar untuk melepaskan agenda kita dan mengikuti agenda ayah kita, manusia atau Bapak yang kelihatan, mesti kita akan belajar bisa mengikuti agenda Bapak yang tidak kelihatan, yaitu Bapak di surga. Jadi saya harap saudaraku kasih Tuhan di dalam hidup ini, belajarlah kita taat dengan apa yang kelihatan. Maka saudara akan mudah untuk taat dengan yang tidak kelihatan.
Jadi saudara kasih Tuhan, syarat yang kedua sekali lagi saya akan tegaskan, untuk saudara bisa berjalan di dalam agenda Bapa di surga adalah melepaskan agenda kita, meletakkan agenda kita di bawah agenda Bapa di surga. Kalau itu terjadi, maka saudara akan bisa berjalan berdampingan dengan agenda Bapa di surga. Jadi saudara kasih Tuhan, di situasi seperti ini, kembali saya tegaskan, belajarlah meletakkan agenda kita dan mengutamakan agenda Bapa di surga. Maka saudara akan melihat satu kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya pada hari-hari mendatang. Tuhan memberkati. Haleluya.